Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, Apa Rasamu Terhadap Prasaku Season 3. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan akhirnya kembali lagi nih, menyapa Happy Humans semuanya, aku Bex, dan tentunya bersama dengan narasumber kita yang spesial. Dan beliau ini merupakan tenaga ahli Deputi 5 Kantor Staf Presiden atau yang biasa atau kerap kita dengar dengan sebutan KSP. Ya, ini dia Mas Mugianto. Oke, ini dia udah ada Mas Mugi bersama kita semuanya Happy Humans. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal apa ya? Mas Mugi kira-kira tahu nggak? Ya pastilah. Kita ngomongin soal yang ditanganin sama KSP dan mungkin awalannya Mas Mugi bisa sapa Happy Humans dulu. Halo, selamat siang Happy Human. Senang sekali dengan Mugianto ini dari Kantor Staf Presiden. Siap. Nah, seperti yang kita ketahui bersama nih Happy Humans, awal tahun, tepatnya 11 Januari 2023, Presiden Jokowi memberikan pernyataan resminya dan mengakui dan menyesalkan adanya pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Beliau menyebutkan setidaknya ada 12 peristiwa, mulai dari peristiwa 1965-1966 sampai dengan peristiwa Jambu Kepok Aceh pada tahun 2003. Pada kesempatan itu juga, Presiden Jokowi menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan juga keluarga korban. Untuk itu, pemerintah akan berupaya memulihkan hak para korban secara adil dan bijaksana. Dan tidak hanya itu, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada masa yang akan datang. Nah, pernyataan aku sebutkan tadi ini benar nggak, Mas Mugi? Benar, Bek. Nah, kalau menurut pandangannya Mas Mugi sendiri gimana soal pernyataan yang tadi ini? Itu pernyataan resmi dari Presiden Jokowi, tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, presiden, tapi juga sebagai kepala negara. Dan ini luar biasa. Ini pernyataan yang pertama kali disampaikan oleh kepala negara, oleh pemerintahan pasca reformasi, Bek. Jadi itu luar biasa. Dan ada poin-poin seperti disampaikan Bex tadi, terkait pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang pertama adalah pemerintah mengakui. Nah, pengakuan ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi kemudian yang kedua menyampaikan penyesalan, ya, mengakui dan menyesal bahwa peristiwa tersebut telah terjadi. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan hak-hak pemulihan kepada para korban atas 12 peristiwa yang disebutkan oleh Presiden. Dan juga tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengupayakan supaya peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi itu tidak pernah terjadi lagi. Jadi langkah-langkah pencegahan akan dilakukan. Jadi ini sangat komprehensif dan itu merupakan harapan dan tuntutan dari semua pihak, terutama korban pelanggaran HAM berat. Jadi ini benar, bukan hoax ini, Bek. Nah, kalau itu memang benar nih Mas, sejauh mana komitmen penyelesaian non-yudisial ini bisa dipastikan pemenuhannya, terutama bagi korban kan? Seperti tadi Mas Mugi bilang, korban ini terutama yang akan mendapat dampak dari semua peristiwa ini dan di sisa periode jabatan presiden yang ini kan 2023 ya Mas? Ya, benar. Sedangkan Presiden Jokowi itu 2024 gitu. Nah, ini apa yang bisa dilakukan dalam 2 tahun ini? Atau mungkin nggak sampai ya? Iya, lebih sih, Bek. 2 tahun nggak nyampe ya, 1 tahun lebih. Tapi memang benar, Bek, bahwa Presiden sadar waktunya singkat, dan karena itulah Presiden Jokowi terus memerintahkan kementerian dan lembaga untuk merealisasikan apa yang diucapkan oleh Presiden Jokowi. Karenanya setelah pernyataan Presiden disampaikan pada tanggal 11 Januari ya, 11 Januari 2023, 2 bulan kemudian, tepatnya 15 Maret 2023,
Presiden Jokowi mengeluarkan dua kebijakan, ya, dua regulasi, yaitu Inpres nomor 2 tahun 2023 yang berisi perintah, ya. Inpres berisi perintah kepada kementerian dan lembaga untuk melaksanakan rekomendasi PPHAM yang disampaikan tanggal 11 Januari itu. Dan regulasi yang kedua adalah Kepres, keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023 tentang tim pemantau pelaksanaan rekomendasi PPHAM. Jadi dua regulasi ini dikeluarkan oleh Presiden 2 bulan kemudian, Bek. Jadi ini bukti keseriusan, karena memang Presiden sadar waktunya singkat, pendek, dan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD juga memerintahkan kepada kementerian dan lembaga untuk gaspol. Nah, kantor staf Presiden, kantor saya juga diarahkan oleh Pak Kepala Staf Pak Muldoko untuk memantau, ya, pelaksanaan dari rekomendasi tim PPHAM ini. Karena memang kita sadar bahwa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu baru setengah jalan, ya. Pengakuan, penyesalan itu baru setengah jalan. Nah, setengah jalan berikutnya adalah melaksanakan pemulihan korban dan mengupayakan pencegahan. Jadi serius, ada 19 kementerian lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan melaksanakan rekomendasi atau memenuhi hak-hak pemulihan korban. Dan untuk itu keputusan Presidennya, Kepres nomor 4 tahun 2023 itu membentuk tim yang anggota timnya ada 46 anggota, terdiri dari kementerian dan lembaga dan juga dari luar pemerintahan. Jadi ini sangat serius, kerja besar. Dan karena itulah kami semua di pemerintahan, termasuk di kantor staf Presiden, mengawal dengan sangat ketat supaya apa yang diharapkan oleh para korban dan keluarganya, termasuk harapan masyarakat, dan masyarakat yang saya maksud di sini juga tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi masyarakat internasional, ini bisa segera dijalankan dan dipenuhi oleh pemerintah, bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, aku jadi penasaran nih Mas Mugi. Tadi kan ada 19 kementerian, lalu ada tim yang ada terdiri, kalau nggak salah tadi 46 orang ya? Anggotanya 46, anggotanya. benar, ya. Nah, itu realisasinya mungkin belum ada bayangan nih, Happy Humans itu ngapain aja gitu. Mas Mugi ada nggak bisa kasih gambaran ke kita nih? Kalau tadi KSP kan jelas ya, pengawas gitu kan, ditugaskan ya. Nah, kalau yang lain itu untuk memenuhi hak-hak korban ini seperti apa sih yang strategi atau timeline yang dilakukan oleh 19 kementerian ini gitu? Baik dan Happy Human. Jadi dua kebijakan tersebut, Inpres ini berisi arahan kepada 19 kementerian dan lembaga, mulai dari kementerian koordinator, ya, maupun kementerian teknis. Macam-macam menteri, ada Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Koperasi. Jadi kementerian-kementerian yang kira-kira ada tupoksinya yang sejalan dengan kebutuhan korban. Nah, kita tahu kan korban pelanggaran HAM itu punya hak macam-macam, ya, terkait pemulihan psikologis, sosial ekonomi, kemudian kebudayaan, pendidikannya, kesehatannya, dan sebagainya. Nah, 19 kementerian dan lembaga itu ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan korban, ya. Kebutuhan korbannya apa? Itu kemarin tim PPHAM yang bekerja tahun lalu itu sudah merumuskan, karena mereka sudah melakukan FGD dengan korban, mendengarkan suara korban, dan lain-lain. Itu nanti yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga, ya, yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Nah, sementara
tim pemantau PPHAM yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 2023 ini nanti yang akan mengawasi, akan memantau. Jadi berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 2023, tim pemantau PPHAM yang kebetulan saya berada di dalamnya juga, itu punya tugas pertama itu untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan program pemulihan kepada korban pelanggaran HAM berat. Itu. Jadi tadi kalau kementerian-kementerian itu melaksanakan, maka tim pemantau ini yang akan memantau bahwa kementerian ini benar-benar menjalankan, melaksanakan, dan juga memastikan agar apa yang dikerjakan oleh kementerian dan lembaga itu memang merupakan pemenuhan atas apa yang dibutuhkan oleh korban. Kalau misalnya korban atau keluarga korban membutuhkan misalnya adalah rumah karena mereka tidak punya rumah, maka Kementerian PUPR nanti kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau misalnya ada korban atau keluarga korban yang membutuhkan biaya pendidikan misalnya, Kementerian Pendidikan bisa menyediakan beasiswa. Kalau misalnya ada korban atau keluarga korban, misalnya yang sakit-sakitan, membutuhkan layanan kesehatan, maka Kementerian Kesehatan harus menyediakan itu. Nah, dan tim pemantau harus atau akan memastikan bahwa Kementerian Kesehatan, Pendidikan, PUPR tadi benar-benar menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan korban sebagaimana diarahkan oleh Presiden. Kira-kira seperti itu nanti bekerjanya BEX dan Happy Humans. Tetapi memang karena Inpres dan Kepres itu baru dikeluarkan oleh Presiden tanggal 15 Maret yang lalu, kami tim pemantau PPHAM ini belum bertemu, dan tim pemantau PPHAM yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 4 2023 di mana saya salah satu anggotanya, ini baru akan bertemu awal minggu depan. Kira-kira hari Selasa kita akan bertemu dan kita akan merumuskan strategi apa yang akan kita lakukan dalam rangka menjalankan tugas untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pemulihan korban itu. Kira-kira cara kerjanya seperti itu, Back dan Happy Human. Ya, kebayang sih Mas Nugi apa yang dilakukan tim ini. Semoga cepat ya Mas ya nanti kerjanya, karena kan mengingat 2 tahun ini banyak yang bisa dilakukan untuk korban. Benar, Back. Jadi kita juga sangat mendengarkan aspirasi korban, dan pemerintah juga tahu bahwa korban ini kan range-nya lama sekali ya. Sejak tahun 65 seperti yang saya bilang tadi sampai peristiwa yang terjadi di Aceh tahun 2003 ya, itu kan lama sekali. Artinya kan sekarang mereka ini sudah sepuh-sepuh ya, dan mereka sudah lama juga menunggu kehadiran negara. Jadi kita memang berkejaran dengan waktu ya, tidak hanya terkait dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 1,5 tahun, tapi juga ada korban yang sudah menunggu terlalu lama yang harus segera dipenuhi hak-haknya. Ini agak lain nih pertanyaannya nih Mas Mugi. Itu kan tadi pemenuhan hak korban. Nah, kalau misalkan dalam konteksnya nih ada hubungannya dengan Komnas HAM. Seperti apa Presiden atau arahan Presiden untuk Jaksa Agung sendiri terkait penyelesaian yudisial, mengingat Komnas HAM ini kan sudah menyampaikan hasil penyelidikannya, namun belum menunjukkan upaya signifikan seperti yang dituntut oleh korban sendiri gitu, Mas. Benar. Pertanyaan penting nih, Bex. Dan memang benar bahwa Komnas HAM itu bukan salah satu dari 19 lembaga yang ditunjuk oleh Presiden berdasarkan Inpres. Karena Presiden sadar betul bahwa mekanisme yang sedang dijalankan ini memang mekanisme non-judisial. Sementara mandat Komnas HAM itu kan untuk mekanisme yang judisial. Makanya memang Komnas HAM tidak disebutkan, tidak dimandatkan di dalam Inpres ini. Tetapi di dalam Inpres tersebut disebutkan tentang arahan kepada Jaksa Agung untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait proses judisial, termasuk proses mengidentifikasi korban.
Jadi Komnas HAM memang disebut, tapi dalam hubungannya dengan Jaksa Agung yang merupakan kementerian lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk memenuhi tanggung jawab pemenuhan hak-hak pemulihan korban pelanggaran HAM berat. Jadi nanti itu harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ya, untuk proses di luar mekanisme ini, yaitu proses judisial. Dan tim pemantau PPHAM yang berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 2023 ini nanti akan memastikan, ya, akan terus memantau dan memastikan agar Jaksa Agung menjalankan perintah Presiden ini untuk berkoordinasi secara intens dengan Komnas HAM, ya, terkait tanggung jawab Komnas HAM dan kerjasamanya dengan Kejaksaan Agung dalam memproses hasil penyelidikan Komnas HAM untuk diproses lebih lanjut. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi tidak berarti bahwa Komnas HAM sama sekali lepas dari proses yang sedang berjalan ini, tetapi Komnas HAM juga punya tanggung jawab agar proses di luar mekanisme non-judisial ini, yaitu proses judisial, juga berjalan dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung yang masuk dalam Inpres. Jadi seperti itu, Rebecca. Ini juga untuk memastikan apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwa dengan berjalannya upaya penyelesaian non-judicial pelanggaran HAM berat masa lalu ini tidak berarti bahwa mekanisme judicial itu ditutup. Mekanisme judicial tetap dibuka. Karena itulah Presiden memberikan arahan kepada Jaksa Agung untuk berkoordinasi secara dekat dengan Komnas HAM. Nah, itu penting, penting di boldline ya sama Mas Bugi ya. Jadi nggak cuma fokus di non-yudisial, tapi Presiden juga mendorong untuk penyelesaian secara yudisial juga, dan kita tunggu ya untuk komunikasi yang lebih baik dari Jaksa Agung dengan Komnas HAM juga, agar ada penyelesaian yang bisa bisa sesuai dengan apa yang korban butuhkan gitu. Nah, ini penting lagi nih Mas mengenai periode selanjutnya. Kan ada kemungkinan presidennya kan bukan Jokowi nih, Mas Mugi. Baik. Program kesinambungannya ini gimana nih dengan komitmennya Pak Jokowi, lalu dengan presiden yang selanjutnya nanti apa upaya yang dibuat gitu untuk supaya ini tetap berkesinambungan gini? Karena ini penting kan ya. Baik, Mas Mugi, seperti Mas Mugi bilang tadi, dari 98 baru sekali ini seperti diakui gitu. Benar. Jadi komitmen kita sebagai bangsa untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu itu bukan hanya komitmen pemerintahan, komitmen administrasi pemerintahan. Itu apakah itu Presiden Habibie dulu, kemudian Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, dan Presiden Jokowi. Tidak hanya pemerintahan itu, tapi komitmen negara. Karena itulah dasarnya juga adalah ketetapan MPR, ya, komitmen untuk membangun persatuan itu. Jadi ini komitmen jangka panjang, komitmen negara. Nah, kemudian terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi pada saat ini, memang yang dikeluarkan adalah Inpres dan Kepres terkait pemulihan korban ini. Tetapi itu juga dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai pemerintah, tetapi sebagai kepala negara. Jadi ini komitmen, artinya ini komitmen negara ini, Bex dan Happy Human. Jadi ini bukan komitmen Presiden Jokowi saja, yang bisa saja tidak dilanjutkan oleh komitmen presiden lainnya nanti. Tapi ini adalah komitmen Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Artinya ini komitmen negara, bukan komitmen pemerintahan. Jadi itu menurut saya tegas, dan itu juga yang harus dipegang oleh pemerintahan setelah Presiden Jokowi nanti. Dan saya pikir kita semua warga negara punya komitmen untuk mengawal dan memastikan itu semua, bahwa komitmen ini adalah komitmen jangka panjang. Ya, karena saya juga saya juga memandang bahwa upaya pemulihan korban
sebagaimana diatur oleh Inpres dan Kepres Presiden Jokowi itu juga tidak bisa diselesaikan sampai bulan Oktober 2024. Menurut saya ada komitmen-komitmen yang akan terus atau harus dilanjutkan. Pemulihannya ada yang terus-menerus juga. Termasuk pencegahan. Menurut saya itu kerja panjang karena kita berbicara tentang kasus yang lama sekali, korban yang banyak sekali, kemudian kompleksitas permasalahannya. Jadi ini komitmen jangka panjang dan saya yakin Komnas HAM sebagai lembaga HAM nasional akan punya andil dan peran yang sangat strategis untuk mengawal ini semua, untuk mengawal proses penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan saya pikir ini bukan hanya komitmen Presiden Jokowi, tapi komitmen kita semua, warga bangsa seluruh Indonesia, untuk memastikan bahwa sudahlah peristiwa yang terjadi di masa lalu itu harus kita sudahi dengan cara menyelesaikan, karena dengan cara itu kita bisa mengupayakan supaya ke depan tidak terjadi lagi. Dan generasi-generasi muda, generasinya Beck, Kak Ayu, dan teman-teman muda dan para happy human ini supaya tidak lagi terbebani oleh persoalan-persoalan masa lalu, itu menurut saya penting. Dan itu disadari oleh pemerintahan Jokowi, bahwa salah satu tujuan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu ini adalah untuk melepaskan generasi yang akan datang, pemerintah yang akan datang dari beban masa lalu. Demikian, Beck. Oke. Mas Mugi ada close statement nggak untuk happy human semuanya? Jadi begini, happy human, bahwa mungkin ada yang menganggap bahwa penyelesaian yang sedang dijalankan oleh pemerintah ini bukan sesuatu yang sangat ideal. Tetapi ini adalah jalan yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan pemerintah pada hari ini, dengan mengutamakan kepentingan korban tentu saja. Ya. Tetapi yang paling penting adalah kami tetap mengupayakan penyelesaian menuju cara-cara yang lebih ideal, ya, yang cara-cara yang ideal yaitu cara-cara yang komprehensif, dan itu yang sedang dijalankan. Makanya Presiden Jokowi menegaskan bahwa dua mekanisme sedang dijalankan secara paralel, yaitu mekanisme non-judicial dan mekanisme judicial. Nah, itu dia happy humans dari Mas Mugi. Udah banyak banget hal yang baik yang kita dengar, dan ini mudah-mudahan satu kabar baik ya bagi kita dan juga terutama bagi korban ya Mas Mugi. Dan gimana komitmen Presiden kita boldline ya tadi Mas Mugi ya, bukan sebagai Pak Jokowi ya, tapi sebagai kepala negara. Jadi ini diharapkan adalah komitmen jangka panjang, tidak hanya untuk 2 tahun ini, tapi untuk dipegang oleh Presiden yang akan datang juga, bahwa ada penyelesaian yang baru yang bisa menjadi satu hal yang mungkin bisa jadi hal yang baik untuk korban dari penyelesaian non-yudisial, dan juga ada penyelesaian yudisial juga yang tetap didorong oleh Presiden untuk diselesaikan. Dan semoga ini tidak ada lagi ya Mas Mugi. Kita sedih sekali ya kalau misalkan dari setelah reformasi pun ternyata ada ya di 2003 gitu. Masih ada pelanggaran HAM yang berat, dan semoga happy humans tidak, di eranya happy humans ini nggak ada lagi pelanggaran HAM berat. Oke Mas Mugi, makasih ya Mas Mugi. Nah, itu dia happy humans, obrolan kita bareng Mas Mugi. Terima kasih Mas Mugi sudah hadir di podcast Ruang Tanggap Rasa. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Happy Humans, terima kasih sudah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans semuanya. Tinggal kirim aja melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id ya. Dan Happy Humans bisa mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tanggap Rasa di link yang akan kita cantumkan. Ikuti juga media sosial kita di Instagram @komnas_ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas_ham, YouTube juga Komnas HAM, channel dan live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja
jam 1-3 sore waktu Indonesia bagian Barat ya, jangan lupa. Sampai berjumpa 2 minggu lagi di episode Ruang Tangga Prasa berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.